Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan serta umur panjang kepada kita semua, sehingga kita sudah dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Selanjutnya salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk diberikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini hanya untuk menjalankan perintah dan tidak lain hikmah daripada penciptaan Allah terhadap manusia melainkan hanya untuk berubudiyah kepadanya, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ketika kita sudah mengambil dan melaksanakan perintah tersebut, kemudian Allah memerintahkan lagi, janganlah kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Artinya ikhlas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah menjadi sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, kita diperintahkan untuk beribadah dan jangan pernah mempersekutukannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sidang jamaah rahimahumullah, kalau kita melihat dan membaca di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita mengerjakannya maka itu disebut sudah kita tunaikan yang namanya ibadah. Begitu juga terkait dengan larangan Allah yang juga banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Dan jika kita meninggalkan semua apa yang dilarang Allah, ini pun bahagian daripada ibadah. Dan pada suatu ketika salah seorang Arab Badu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Arabi ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni
minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku apa saja yang mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Karena dia sangat rindu kepada surga dan takut kepada neraka, si Arabi ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan pernah mempersekutukannya. Dan termasuk bahagian daripada syirik yaitu riya, ibadah pamer, ibadah yang berharap kepada sanjungan dan pujian manusia. Pada saat dia dipuji, semangatnya bertambah. Pada saat dia tidak mendapat pujian atas ibadah yang dia lakukan, semangatnya hilang. Ini ciri-ciri orang yang beribadah yang tidak didasari ataupun dibangun atas keikhlasan. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kepada si Arabi tadi, bukan hanya itu saja. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan sholat, mengiqamahkan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakannya. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata, dirikan, tegakkan sholat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Apabila seorang hamba dia telah menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian giliran perintah menunaikan zakat, orang ini mengabaikannya. Padahal ada harta-harta yang dia miliki yang wajib untuk dizakati. Apakah yang nominalnya 10% ataupun yang 2,5%. Kemudian si mukimi sholat tadi tidak menunaikan zakat hartanya. Bagaimana nasibnya? Dia tidak akan masuk surga. Di dalam Al-Quran kita selalu mendapatkan Allah Subhanahu wa taala membarengi perintah sholat dengan menunaikan zakat. Setelah diperintahkan untuk mengerjakan sholat, langsung diiringi dengan menunaikan zakat bagi mereka-mereka yang dititipkan harta yang wajib untuk dizakati. Kenapa tidak masuk surga? Pertanyaannya. Karena pada saat seseorang menahan hak fakir miskin yang ada di hartanya, dia tidak memberikan zakat harta yang Allah wajibkan tiap tahun. Bahkan kadang-kadang nggak pernah dia mengkalkulasinya berapa jumlah yang wajib dikeluarkan. Maka dosa tersebut besar.
Karena di hartanya itu ada 2,5% hak fakir miskin yang belum dia berikan. Ini terkait dengan hak orang. Yang perintahkan siapa? Allah. Ngambil 2,5%, berikan kepada fuqara dan masakin. Ternyata dia tidak melakukan. Maka dosa ini apakah dapat dihapus ataupun terhapus dengan pahala ibadah solat yang dia kerjakan? Tidak. Jadi dosa menahan zakat, jangankan solat 5 waktu, amal ibadah haji pun, sebagaimana yang kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mendapatkan haji mabrur pada saat dia kembali setelah melaksanakan amal ibadah haji, dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini ada illahnya, ada pengecualian. Untuk dosa dia tidak menzakati harta, tidak terampuni. Dan termasuk ada juga dosa yang tidak diampuni dengan ibadah solat, dengan ibadah haji, dengan ibadah puasa, bahkan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun tidak diampuni dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh si hamba tersebut, melainkan dengan dia benar-benar bertobat dan minta ridha kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, salasun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga setelah dihisab. Tapi kapan mereka ini masuk surga? Setelah dibakar di dalam api neraka dan dosanya sudah terhapus, dengan dibakar barulah dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Tidak langsung. Yang pertama, al-aqu lil walidaini, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dosa ini dapat mencegah dia masuk surga dan melemparkan dirinya ke dalam neraka. Dan yang kedua, dayus, kepala keluarga, ayah atau suami yang tahu keluarganya bermaksiat kepada Allah, kemudian dia biarin, nggak pernah ditegur, nggak pernah dicegah, nggak pernah dia mengajak kepada yang ma'ruf untuk mencegahkan, untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar, nggak pernah. Ini dayus. Jangankan surga, bau surga dia nggak dapat. Dan yang ketiga, warajulatun nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, berlagak bencong, laki-laki yang berdandan sebagaimana perempuan, padahal dia benar laki, tapi menyerupai perempuan. Bagaimana? Ini tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun dia nggak dapat. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah tadi kepada si Arabi, wa tasilur rahimah. Yang pertama, beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menyambung hubungan silaturahim sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin kita bersaudara. Jangan memutuskan hubungan silaturahim. Dan dampak daripada memutuskan hubungan silaturahim sama juga kasusnya seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak akan masuk surga. Dan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, walaupun dia ahli ibadah. Sholat 5 waktu terus dia lakukan berjamaah. Kemudian dia bangun mengerjakan sholat malam. Senin Kamis tidak pernah luput daripada puasa tersebut. Dan dia termasuk orang yang gemar dalam berinfak. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Cuma dosanya hanya satu. Apa dosa?
memutuskan hubungan silaturahim. Dosa yang satu ini dapat mencegah dirinya setelah dihisab oleh Allah pada hari akhirat untuk masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk menyambungnya, kemudian orang yang berseteru, yang bermasalah dengan kita, orang itu tetap tidak mau berbaikan dengan kita, bagaimana? Kita sudah lepas dengan Allah. Jangan kemudian kita nggak pernah melakukan pendekatan dengan orang yang pernah kita zalimi ataupun orang yang pernah kita lakukan hal-hal yang membuat orang tersebut dendam dan tersakiti. Kita datangin orang tersebut, minta halal, minta maaf. Dan jika orang tersebut tetap tidak memaafkannya, kita dengan Allah sudah selesai, kita sudah bertobat, namun orang tersebut dia tidak akan diterima oleh Allah amalnya. Kenapa? Karena dia masih bertahan dengan memutuskan hubungan silaturahim dengan sesama mukmin. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita tingkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan marilah kita pertahankan. Karena ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, kita pertahankan. Setelah Ramadan kita juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sudah berpuasa. Setelah Ramadan kita masih ada puasa, yaitu puasa sunat, nggak ada lagi puasa Ramadan kecuali tahun depan. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita melakukan sholat qiyam malam ataupun sholat seperti yang kita lakukan sekarang. Nanti setelah Ramadan kita sendiri-sendiri juga melakukannya, yang jumlahnya juga 11 rakaat, termasuk di dalamnya sudah ada witir 3 rakaat. Kalau kita nggak sanggup 11, boleh juga di bawah itu. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita sudah melakukan hal-hal positif, kebaikan-kebaikan seperti memperbanyak baca Al-Quran. Di luar Ramadan nanti setelah masuknya bulan Syawal juga kita pertahankan amalan tersebut. Jadi apapun yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan, cobalah kita pertahankan setelah Ramadan berlalu sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dan kemudian mendapat ridhanya. Dengan ridha Allah kita akan masuk surga. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.